Shalom, umat Tuhan terkasih. Sebelum ibadah Rabu Abu pada malam hari ini dimulai, baiklah kita bersama mempelajari lagu tema Paskah, yaitu Tak Dapat Kami Pahami Caramu. Pemandu nyanyian jemaat akan menyanyikan bait pertama, kemudian bersama umat di bait kedua. Dapat kami pahami caramu menjawab jeritan orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka di salib meraih, merangkul, serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Bait dua bersama. Luka di hati yang tak kunjung pergi dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan, tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Terima kasih. Marilah kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memasuki ibadah Rabu Abu pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Di dalam riuhnya hidup dan rapuhnya diri, Kepadamu ya Allah, Sang Pemulih kehidupan. di dalam gelapnya malam dan kelamnya dunia, Kami datang kepadamu ya Allah, Sang Surya kehidupan. Mari kita landasi ibadah Rabu Abu pada malam hari ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hari ini kita merayakan Rabu Abu yang menjadi awal dari ziarah di masa Prapaskah. Masa ini menjadi momentum untuk memeriksa dan membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan maupun berbagai bentuk kepalsuan diri. Rendahkanlah diri untuk merasakan rahmat-Nya. Bukalah hati untuk mendengar sabda-Nya agar kita mampu menolak saleh yang salah, menjawab panggilan pertobatannya, dan merasakan cara pemulihan Tuhan yang tidak dapat kita pahami oleh karena keajaibannya. Tetapi kami yakin
Saudara, kita berdoa. Kita akan memohon kuasa Roh Kudus di dalam kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang bertata dalam surga, di hari Rabu Abu ini kami datang kembali di hadapan Tuhan dengan syukur, sebab kami akan memasuki masa-masa Prapaskah, masa-masa untuk mengenang Kristus yang berkarya, penuh penderitaan, bahkan sampai pada kematian, namun bangkit kembali dari kematian. Biarlah kami terus menghayati arti karya Tuhan bagi kami. Oleh karena itu, melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kiranya kami diberkati. Oleh karena itu, Tuhan sendiri yang bersabda kepada kami, berkatilah setiap orang yang akan membacakan firman-Mu ini, pun juga hamba-Mu di dalam memberitakannya. Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Panggilan pertobatan datang dari Nabi Yoel yang tertulis dalam kitabnya di pasal 2 ayat 1 sampai 2. Dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Beginilah bunyinya. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah, himpunlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar kau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Layanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskanku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku, maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan bukan hanya memanggil kita bertobat, tetapi Ia menyediakan petunjuk pertobatan seperti yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang 20 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai tercela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayatnya yang ke-16 sampai 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat malam saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari Rabu Abu ini adalah menolak saleh yang salah. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita berbicara tentang apa yang kita baca tadi, maka tentulah kita akan berbicara tentang kesalehan itu sendiri. Saudara, saya ingin menyampaikan, dan saudara pasti pernah mendengar berita, setidaknya mendengarkan informasi bahwa ada satu pengalaman yang dilakukan oleh seorang yang bernama Gojali tentang NFT Gojali Everyday. Foto-foto selfie Gojali dalam bentuk NFT ya, non fungible token, yang dibuat dari sejak tahun 2017, foto dirinya, foto dengan pose biasa di depan laptop itu ya, pokoknya sedang makan atau apa gitu ya. Ada sebanyak 933 dan ternyata laku terjual dengan nilai kurang lebih 1,5, mungkin juga lebih ya, sekarang mungkin sudah lebih 1,5 miliar. Itu luar biasa. Siapa sangka bahwa fotonya bisa dibeli dengan nilai yang cukup lumayan lah, bahkan lebih daripada lumayan ya kalau sudah 1,5 miliar. Saudara kasih, selalu ada cara untuk mendapatkan penghasilan, dan salah satunya adalah dengan menjual diri. Maksudnya menjual foto diri ya, bukan menjual diri. Lebih dari apa yang kita lihat dari informasi tadi, maka tentu banyak orang yang tertarik. Foto diri lalu disimpan di NFT, kali aja ada yang menawar dengan harga 5 miliaran rupiah lebih gitu ya. Nah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika foto-foto selfie tersebut disebar di berbagai media hanya sekedar pamer. Biasanya saudara juga kan begitu ya, pamer atau katanya narsis supaya mendapatkan pengakuan. Tapi apapun motifnya, yaitu katanya untuk zaman sekarang ini menjadi semacam ya show off ya, pamer foto diri, atau ketika dia baru makan maka dia akan memotret fotonya itu lalu disebarkan ke media sosial, ke medsos ya. Lalu dengan ada catatan di bawahnya, nih gue baru makan pepes peda merah plus pete bakar ditambah dengan sambal terasi di warung di Warnas bla 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 ya, dan seterusnya. Lalu nyumi atau apalah gitu ya, enak banget dan sebagainya. Atau mungkin saudara memasang foto tertentu hasil jepretan di dalam pelayanan gereja. Gereja gue baru saja selesai nyumbang 500 juta untuk korban bencana longsor di tempat tertentu, dan seterusnya. Nah, bicara tentang pamer ataupun juga mungkin niatnya adalah ingin menginformasikan, ini loh di mana aku sejak makan ya di tempat tertentu, atau ini pelayanan gereja. Kira-kira saudara menilainya bagaimana? Jika pada saat ini misalnya nanti habis penorehan abu di dahi ini, setelah selesai ibadah hari ini lalu selfie, lalu disebar di medsos yang ia miliki dengan catatan bukan hanya sekedar titip foto di mari ya, tetapi juga dengan catatan bentuk salib gue keren banget, sempurna, bagus, nggak kayak teman gue bentuk salibnya di dahinya nggak karuan. Lalu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah hari Rabu ini kita diajak untuk melihat kembali kesalehan yang bagaimana yang selama ini kita sudah lakukan.
Adakah kesalahan itu hanya bagian luar yang diperlihatkan, ya, atau sengaja memang diperlihatkan, ya, atau itu adalah sebuah praktek keimanan yang sangat personal, hubungan antara saudara dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kesalehan, pasti banyak orang tua yang pengen anaknya itu saleh dalam hidupnya, ya. Di seberang sana ada beberapa orang tua yang memberi nama anaknya Saleh ataupun juga Soleh, ya. Penggemar bola dan pendukung Liverpool juga pasti saudara mengenal apa yang namanya orang Mesir kalau nggak salah Muhammad Salah ya, itu Salah ya, bukan Saleh ya. Salah ya, penyerang Liverpool Muhammad Saleh. Sudah kekasih, nama yang diberikan orang tua pada anaknya pasti mengandung doa dan juga harapan. Oleh karena itu mereka kan dulu membagikan, membuat bubur merah, bubur putih, ya. Seorang yang bernama Saleh, seorang yang bernama Soleh, pasti orang tuanya mengharapkan dan juga mendoakan anaknya itu menjadi orang yang soleh beneran. What's in a name, kata William Shakespeare, ya. Ya, si soleh tidak akan dijamin hidupnya saleh. Bisa-bisa malah walaupun namanya soleh, sikap dan hidupnya bertolak belakang dengan namanya. Karena nama itu tidak menjamin akan setiap sikap dan juga perbuatan. Saudara kekasih, seorang yang saleh dapat diartikan, pasti saudara juga memahaminya bahwa orang yang saleh adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Biasanya orang menilai, misalnya kalau melihat seseorang di hari Minggu, dia bangun, tidak disuruh-suruh bangun, dia bangun, lalu walaupun mau ibadah live streaming, dia bangun lalu mandi dulu, ya setelah mandi dia berkemas, mengenakan pakaian yang pantas, pakaian yang biasanya dia pergi ke gereja onset di hari Minggu, lalu dia mengikuti liturgi ibadah di hari itu seluruhnya. Seluruh bagian liturgi dia ikutin, fokus. Bahkan juga kalau ada berbalasan, dia ikut berbalasan, dialog. Duh kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi juga tidak berhenti di sana. Setiap apa yang didapat dari apa yang disampaikan di dalam ibadah atau khotbah tersebut, dia juga nyatakan di dalam tindakan hidupnya yang selaras. Anak saleh. Bangga kan kalau kita punya anak yang seperti itu. Tetapi saudara, ada kehidupan beragama yang dalam praktek kesalehannya seringkali salah. Mengapa harus memberi sedekah misalnya? Karena melalui sedekah yang diberikan akan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sesama dibantu akan pergumulannya. Tapi kenyataannya saudara, banyak yang memberi derma. Banyak orang yang memberikan sedekahnya bukan untuk menolong sesama, melainkan mempertontonkan kemurahan hatinya dan untuk menikmati betapa sedapnya mendapatkan pujian dari orang-orang. Saya yakin semua orang suka ya dipuji itu, ya. Apalagi ketika kita sudah melakukan kebaikan. Bahkan pada zaman Tuhan Yesus, saudara kasih, ada orang-orang Yahudi dalam mengumpulkan dana untuk fakir miskin, mereka berkeliling. Bukan hanya sekedar menunggu di bait Allah, tapi juga berkeliling ke rumah-rumah. Para pengumpul-pengumpul itu akan membunyikan trompet ataupun juga canang-canang ke setiap rumah itu. Dan setiap orang yang memberikan sedekahnya, maka canang itu akan dibunyikan lebih keras lagi. Bayangkan kalau orang itu memberi yang paling besar, mungkin bunyi canang dan trompetnya menggelegar kali ya. Tapi menggelegar apa ya trompet kalau ditiup. Duh kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitulah kenyataannya yang terjadi. Nah demikian juga dalam praktek doa. Sikap kemunafikan ternyata selalu dipraktekkan. Bapak Ibu kalau makan bakso berdoa enggak? Berdoa. Kenapa berdoa? Bukan untuk pamer kan? Banyak orang mengatakan saya berdoa di meja makan di restoran, walaupun hanya makan mie goreng, pangsit misal. Saya ingin memberi kesaksian, saya orang Kristen dan saya bersyukur. Ya semoga tulus memang seperti itu ya. Niatnya memang seperti itu, ingin bersaksi, enggak salah. Tapi kalau
pada saat makan mie lalu minta dipotoin ya sama teman, lalu di-share kesalehan yang bagaimana kalau itu yang terjadi. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan dilarang berdoa di tikungan-tikungan jalan, bukan dilarang berdoa di tempat-tempat tertentu, ya. Tetapi bukankah itu akan dapat dilihat orang dan mendapatkan pujian? Jadi jadi seseorang yang berdoa bukan lagi menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan itu, melainkan sebagai sesuatu yang rutin. Doa bukan lagi bertujuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, tetapi supaya orang tahu, nih gue alim, aku ini orang saleh. Demikian juga dalam puasa, memperlihatkan diri dengan wajah yang kuyuk, tidak bercahaya. Dan kekasih, pernah gak mendengar seseorang berteriak ketika ada seorang yang tidak menghargai bahwa dirinya sedang berpuasa? Aneh ya. Ya berpuasalah. Gak usah protes kalau orang lain itu mengganggu atau menggoda kita untuk batal puasanya. Lanjut aja terus. Tidak perlu dengan emosinya. Tapi kalau orang mempraktekkan seperti ini, maka memang pantas mempertanyakan kenapa dia berpuasa. Tapi dalam kenyataannya dia emosi, pengen dihargai dan sebagainya. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau mungkin dia berpuasa pengen dinilai dan juga dilihat, memperlihatkan bahwa saya sanggup menguasai diri. Jelas kalau praktek-praktek itu yang dilakukan itu bukanlah kesalehan. Oleh karena itu kita harus menolak saleh yang salah seperti ini. Dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi praktek keagamaan apapun saudara, jika memang tidak bertujuan murni, yaitu demi Tuhan dan untuk Tuhan, maka itu bukan lagi praktek keagamaan atau kesalehan yang sejati. Apalagi jika berharap mendapat upah, berharap mendapatkan ganjaran yang bukan dari Tuhan, tetapi ganjaran atau upah itu dalam bentuk puji-pujian, ya, atau sanjungan, kekaguman orang lain dan sebagainya, maka kesalahan seperti itu harus dipertanyakan. Seseorang memberi sedekah untuk memperlihatkan bahwa ia seorang dermawan yang hebat, ia dipuji orang, itulah ganjarannya. Ia sudah mendapat upahnya, nggak perlu lagi ia mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Ia seorang berdoa, memamerkan kesalehannya, dan diagungkan orang banyak sebagai orang yang alim, itulah upahnya, itulah ganjarannya. Tidak perlu lagi mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Bila ia berpuasa seperti seorang pertapa yang disiplin rohaninya, pasti dia akan dikenal banyak orang. Itulah upahnya, itulah ganjarannya. Nggak perlu lagi diberikan ganjaran dari Tuhan. Jadi, saudara, jika kesalehan supaya dilihat, supaya dipuji, disanjung, maka Allah tak perlu lagi memberikan upah atau ganjarannya. Oleh karena itu, di dalam renungan ini saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah kesalehan yang sejati. Harusnya bagaimana menunjukkan kesalehan itu? Kesalehan yang salah harusnya betul-betul ditolak, jangan dipraktekkan. Karena keagamaan yang penuh dengan kemunafikan adalah keagamaan yang sia-sia. Lebih baik gak usah beragama deh. Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak beragama kalau penuh dengan kemunafikan? Karena tujuannya, fokusnya adalah aku, supaya aku terangkat, dipuji, tetapi bukan untuk Tuhan. Saudara kekasih, kesalehan yang sejati adalah jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini bermaksud bahwa dalam memberi kita itu harus sadar. Ingat loh, memberi itu harus sadar. Memberikan persembahan itu harus sadar berapa angkanya yang mau kita berikan. Jangan kodok ke saku atau ke dompet tapi gak ngelihat, lalu dikasihkan ke kantong persembahan. Ketika ternyata dihitung oleh majelis jemaat di meja konsistori misalnya, kok ini ada daftar-daftar bon atau hutang tagihan dan sebagainya, siapa ya? Kita ternyata tidak memberikan persembahan itu sendiri. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak asal-asalan dan
memperhitungkannya dengan bijaksana. Tidak memperhitungkan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan sebagai cara mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Memberi sedekah, memberi derma kepada orang lain adalah ingin mewujudkan kasih Allah dirasakan oleh mereka. Memberi tanpa berharap. Memberi tanpa berharap ada jasa ataupun juga pujian. Tanpa mengharap pujian tadi dan juga tidak pula mengejar kepuasan diri. Ya sudah, kalau memang memberikan derma, berikanlah seberapapun nilainya. Kalau kita tahu sadar memberikannya 500 juta, itulah yang aku beri. Tapi juga jangan merasa aku yang paling gede ngasih persembahan untuk PPGI. Dipertanyakan sedekah yang seperti itu. Maaf. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus. Demikian juga dalam berdoa. Kesalehan sejati tidak menjadi praktek doa sebagai pamer kepada dunia. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus masuk kamar, tutup. Bukan hanya sekedar masuk, tutup rapat-rapat pintunya. Tetapi sudah kekasih bagi orang Yahudi pada waktu itu memiliki apa yang namanya istilahnya tameyon. Tameyon ini adalah semacam almari doa yang sejatinya itulah ruang doa. Ruang doa yang dalam ruang itu nanti ada pintunya memang harus ditutup. Supaya apa? Disitulah bentuk ungkapan hati yang dapat disampaikan dengan terbuka. Kalau kita mau menjerit, menjeritlah. Kalau kita mau menangis, menangislah. Seluruh ungkapan hati kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan di tempat yang sangat khusus itu. Jadi doa adalah kesempatan menjalin keintiman dan keakraban dengan Tuhan. Dan terus memelihara komunikasi itu. Bukan sebuah kegiatan rutin. Demikian pula di dalam berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Apakah ini berarti bahwa saudara kemana-mana di dalam puasa besok ini selama beberapa hari sampai dengan Jumat Agung itu, apakah saudara kemana-mana akan membawa kaca cermin? Wajahku kusem nggak ya, kering nggak ya? Nggak perlu juga begitulah, lebay. Sudah kekasih, biasa saja, biasa sehari-hari begitu ya. Artinya itu lanjutkanlah, berbuatlah dengan normal. Jangan juga mengungkapkan, kamu harus tahu aku lagi berpuasa, nggak perlu juga ngasih pengumuman yang seperti itu. Seolah-olah saudara bahwa ketika kita berpuasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada diri kita. Cukup Tuhan yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Dengan berpuasa bukannya sekedar melakukan ritual kesalehan, melainkan supaya kita bisa melepaskan diri dari ketergantungan atau kemelekatan pada apa yang diberi dan ditawarkan oleh dunia. Itu makna yang paling dalam daripada puasa itu. Sekaligus melakukan aksi penyangkalan diri. Nilainya memang kecil, tapi belajar untuk menyangkal diri. Hasil penyangkalan diri supaya ada sesuatu yang kita bisa berikan untuk pelayanan, untuk kesaksian. Itu kekasih, kalau bagi orang Yahudi terutama kalau bicara tentang puasa, berpuasa sebagai suatu usaha yang memang sengaja untuk menarik perhatian Allah dengan cara menyengsarakan diri. Agar Tuhan itu berpihak, agar Tuhan itu melihat dirinya ketika dia punya keinginan, ketika dia punya pergumulan yang berat. Sehingga dia berpuasa bukannya sekedar pantang makanan. Yang kedua, bahwa berpuasa adalah upaya nyata untuk membuktikan adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, hari Rabu ini, mari kita selami kehidupan kita. Ketika kita akan memasuki masa-masa prapaskah, maka awalilah dalam sebuah pertobatan kita. Salib yang pada akhirnya akan ditoreh di dahi ini menunjukkan bahwa kita bersedia bertobat. Seperti apa yang dilakukan oleh Yoel tadi dalam pembacaan. Yang pertama, selain ia berpuasa juga dibarengi dengan meratap, mengajak yang muda, yang remaja, yang anak-anak meratap, menangis, menyesal sebagai permohonan belas kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah tanda kesungguhan. Bukan simbolisasi. Pertobatan tersebut senada dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika ia ditegur bahwa ia melakukan satu kesalahan yang besar.
melakukan perzinahan dan juga membunuh orang karena membiarkan sang komando tentaranya harus ada di depan sehingga pasti ya juga begitu mudah untuk mati. Dia kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi ketika ia ditegur, dia menjalankan puasa. Puasa sebagai tanda pertobatan, bukan hanya sekedar merobek-robek pakaian ataupun juga mengenakan abu di atas kepalanya, menaburnya, tetapi juga yang penting adalah mengoyakkan hati. Betapa hatiku kotor, harus dikoyakkan, harus dibersihkan. Itulah sebagai tanda penyesalan. Sudah kekasih, sebentar lagi saudara akan dilakukan penorehan abu pada dahi kita masing-masing. Ketika kita melakukannya bukan hanya sekedar ritual memasuki minggu-minggu Prapaskah atau bahwa kita sudah melakukan kesalehan itu, tidak. Tidak sesudah, melainkan dengan penorehan ini mau mengingatkan kita bahwa betapa kita ini rapuh, betapa kita ini kotor, betapa kita ini berdosa. Dari debu akan kembali kepada debu, dari abu kembali kepada abu. Kefanaan ini saudara membuat kita mampu melihat betapa berharga hidup yang saudara punya, hidup yang saya punya. Dan selama merasakan hidup itu, maka hidup kita seharusnya tidak pernah jauh dan tidak pernah lepas daripada persekutuan dengan Tuhan. Ya. Sehingga kita terpanggil untuk memperagakan hidup yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bukan mendapatkan tontonan, bukan mendapatkan pujian, melainkan seperti yang diungkapkan oleh Paulus, tidak dikenal tetapi terkenal. Yang nyaris mati namun sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa sukacita. Sebagai orang miskin namun memperkaya orang banyak. Seorang yang tak memiliki apapun sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dan kekasih dalam Tuhan Yesus, artinya itu ada sebuah kehadiran hidup, kualitas hidup yang nyata. Walaupun kalau dilihat dari sisi yang lain tidak berharga, tetapi sungguh di dalam karya apa yang dilakukan oleh Paulus, ia sudah begitu banyak memberkati banyak orang. Kesungguhan yang demikian tidak membuat kita menjadi munafik, menjadi hipokrit, bersandiwara selalu atau memasang topeng-topeng. Namun justru kita mau menyatakan apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia melakukan dan terus berkarya, tapi tidak perlu berkoar-koar, berkarya dengan senyap, mendalam, dan berdampak. Itulah kesalehan yang sejati. Mari kita merenungkannya. Semua yang kita lakukan dengan senyap, tapi sangat mendalam. Namun biarlah segalanya boleh berdampak. Karena itulah yang memang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nantinya saudara, ketika abu tertoreh menjadi sebuah introspeksi diri. Siapakah kita? Hidup keberagamaan apa yang sudah kita lakukan? Dan apa yang kemudian hendak kita lakukan? Kita boleh merenungkannya saudara. Tuhan akan menolong kita untuk terus menghayati kesalehan yang sejati ini dan betul-betul sungguh-sungguh mau berani menolak saleh yang salah. Betul-betul membuang kesalehan yang abal-abal dengan terus berjuang dan menghadirkan kesalehan yang sejati. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, kita akan memasuki ritus penorehan abu. Sebagaimana panggilan pertobatan yang telah kita dengarkan melalui firman Tuhan tadi, dan juga kesiapan hati untuk mempraktekkan kesalehan sejati di masa Prapaskah ini, marilah kita menyelidiki segala perbuatan dan menyatakan tobat di hadapannya.
Ya Tuhan, Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami kalau kami berjalan dan berbaring, sebab segala jalan kami Engkau maklumi. Engkau memaklumi segala kerapuhan kami, meski Engkau rindu agar kami selalu setia mengikuti segala kehendak-Mu dan bahkan dekat padamu, ya Tuhan. Tetapi Engkau tetap menerima dan merengkuh kami dan menyediakan pengampunan yang tak berkesudahan, meski kami berbuat jahat dan curang, meski kami menjauh dari kehidupan doa ataupun berlaku palsu di dalam ibadah dan keseharian. Kasihanilah dan sucikanlah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Oleh sebab itu, meski kami memoles kehidupan kami begitu rupa, Engkau tahu apa yang menjadi motivasi kami. Kadang kebaikan yang kami lakukan hanya untuk mengambil hati orang lain. Kadang kesalehan yang kami tunjukkan hanya menjadi bahan pamer untuk diri. Kadang keaktifan kami dalam pelayanan hanya menjadi pelarian dari persoalan. Kadang kata-kata pujian bagi sesama yang keluar dari mulut kami hanya sekedar basa-basi. Engkau juga mengenal segala tindak tanduk kami, meski kami menutupi dengan ketidakbaikan kami. Kadang kami berbuat salah tetapi lari dari tanggung jawab, bahkan mengkambing hitamkan orang lain. Terkadang kami menjebak kehidupan sesama saat membiarkan mereka berlaku salah, bahkan senang melihat mereka terjatuh. Kami kadang bersuara lantang membela keadilan sesama manusia, tapi tidak peduli dengan ciptaan lain, bahkan membiarkan alam menangis dalam kerusakannya. Ya Tuhan, kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah kami dapat lari dari hadapan-Mu? Tuhan, Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh rahmat, terlalu ajaib bagi kami pengetahuan-Mu, terlalu tinggi dan tidak sanggup kami mencapainya. Namun, abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan kerapuhan diri, bahwa kami yang berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi tetap Engkau rangkuh dan pulihkan. Karena itu ya Tuhan, beranikan kami untuk memperbaiki diri dalam pertobatan sejati. Amin. Saudara, kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun yang ada di rumah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing
sambil mengatakan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Terimalah anugerah dalam kerendahan hati, memasuki masa Prapaskah, ingatlah pengampunan dan pemulihan Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesomba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu saudara, jalanilah masa Prapaskah dengan hidup salah yang benar dan menyatakan Kristus dalam hidupmu. Di dunia yang penuh semar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat
melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukan dan layakkan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Masukilah kehidupan, masukilah masa Prapaskah ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memenuhimu dengan kasih. Kiranya Dia menjagamu dalam perjalanan pertobatan yang seringkali sepi dan terjal. Kiranya Tuhan mengaruniakanmu damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya.